Bismillahirrahmanirrahim. Berlibur ke kota Batam, perginya dari dermaga. Ketika saya ucapkan salam, jawablah dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan hai Sobat Podcast asik semuanya. Kita kembali berjumpa di podcast bulan September yang akan kita launchingkan setiap bulan. Dan ini adalah edisi bulan September. Dan hari ini kita sudah berada di kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Dan hari ini kita akan berbincang bersama dengan narasumber hebat kita yang akan sharing kepada kita bersama terkait dengan bagaimana kemitraan beliau dengan organisasi kita, tentunya Aisyah. Sebelumnya kita sebutkan dulu jinglenya. Selamat datang di podcast asik, mari kita belajar dan berkembang bersama untuk menjadi lebih baik. Hari ini kita sudah bersama dengan narasumber hebat kita. Beliau adalah seorang bapak-bapak ganteng ya, nah yang udah lama mempunyai relasi dan mitra dengan Aisyah, terus khusus juga untuk semua wilayah di Sumatera Barat ini. Nama beliau Bapak Fauzan, lahir di Pasaman Barat tanggal 25 Mei tahun 1982. Beliau merupakan Kepala Cabang Zikrul Bestari Sumatera Barat, dan Zikrul Bestari Sumatera Barat mempunyai kerjasama yang rutin dengan sekolah-sekolah TK ABA di Sumatera Barat, baik itu dalam pendistribusian media pembelajaran berupa buku ataupun majalah-majalah yang bisa digunakan untuk belajar kepada anak. Assalamualaikum Pak Fauzan. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah siap ya untuk berbagi bersama kami terkait Insyaallah dengan pengalaman dari Pak Fauzan selama bermitra dengan Aisyah ya, khususnya itu Aisyah di Bukit Tinggi dan juga Agam Timur ya. Kalau kita di bagian sana itu Bukit Tinggi dan Agam Timur merupakan satu wilayah dari organisasi Aisyah. Baik, untuk pertama mungkin kita langsung saja coba ceritakan profil dari Pak Fauzan dan peranan Bapak di dalam organisasi kami, organisasi Aisyah. Silakan. Assalamualaikum, perkenalkan saya Fauzan, usia saat ini 34 tahun. Saya asli dari Pasaman Barat. Kemudian apa sih peranan Pak Fauzan di dalam organisasi Aisyah ini? Gimana ceritanya tuh, sejarahnya sehingga bisa Zikrul Bestari itu bekerja sama dengan Aisyah? Gitu. Kerjasama ini sudah berjalan mungkin sudah hampir 15 tahun ya. Udah lama ya? Dari perkenalan dulunya di pusat, bagaimana Aisyah ini pengen mengembangkan materi ajar mereka agar bisa tersalur ke seluruh TK Aisyah yang ada di Indonesia. Jadi waktu itu kita dari penerbit Zikrul Hakim bertemu dengan salah satu penggagasnya waktu itu, kalau nggak salah namanya Ibu Masito, yang dia menjabat sebagai ketua bidang di PP Aisyah yang membidangi untuk bagian peningkatan untuk pengadaan media-media pembelajaran gitu ya, khususnya buku itu. Gitu ya. Berarti memang Zikrul ini sudah mempunyai MOU dari awal gitu dengan Aisyah, dari pusatnya berarti ya. Dari pusat, ya? Jadi memang kerjasamanya di pusat gitu. Dari pusat dulu. Baru ke wilayah, jadi ke wilayah kita mendistribusikannya ke seluruh Indonesia, khusus untuk di Sumatera Barat. Ya kita di Padang menyalurkan ke seluruh TK Aisyah yang ada di Sumatera Barat. Sumatera Barat sampai ke pelosok-pelosok juga tentunya ya. Kemudian strategi apa sih yang Pak Fauzan lakukan sebagai fasil untuk mengembangkan literasi guru dan anak? Nah, apa strategi yang Pak Fauzan lakukan untuk mengembangkan literasi guru dan anak? Kalau buku, kita cerita tentang buku tentunya tidak terlepas dengan kata-kata literasi gitu ya. Jadi apa strategi yang Pak Fauzan kembangkan agar literasi guru dan anak itu bisa berkembang dengan baik sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini? Ya, karena literasi ini kan adalah program dari pemerintah ya. Jadi kita selaku mitra dengan Aisyah, penerbit Zikrul Hakim, itu bagaimana menjaring narasumber, misalnya narasumber lokal, ada juga narasumbernya yang memang dari PP. Kemudian kita mengadakan roadshow ke beberapa daerah. Misalnya kita adakan event di satu daerah, kita kumpulkan beberapa sekolah. Nanti misalnya di sana kita ada melakukan sosialisasi, misalnya pelatihan bagaimana cara menulis buku. Kemudian misalnya untuk
sekolah. Nah, kita pernah di Jakarta itu kerjasama dengan SD Aisyah. Jadi dari mereka itu dilakukan pelatihan, kemudian mereka disuruh membuat cerita. Jadi dari Zikrul, dari masing-masing mereka itu dihimpun beberapa cerita, kemudian Zikrul memfasilitasi untuk mencetak ataupun menerbitkan hasil cerita dari mereka. Jadi dipilih yang terbaik, kemudian kita terbitkan, dan itu kita jadikan buku. Jadi kita ambil memang dari setelah kita lakukan pelatihan dengan mereka, kemudian kita memberi mereka cara bagaimana membuat sebuah buku cerita, kemudian mereka berkarya, itu yang kita himpun dan kita jadikan sebuah buku. Ya, jadi outputnya ya, berarti ya, seperti itu. Baik, apakah buku-buku yang sudah pernah disediakan itu hanya buku untuk anak saja, atau apakah pernah Zikrul bekerja sama untuk menciptakan seperti modul pembelajaran atau bagaimana, Pak Fauzan? Kalau untuk modul pembelajaran itu kita sudah banyak ya. Nah, kalau di PP itu kita sudah ada menerbitkan mungkin ada 5 buku ya khusus untuk materi seperti modul ajar. Kemudian dulu di zaman sebelum deep learning ataupun Merdeka Belajar ini kan kita masih ada membuat yang namanya KTSP ya? Ya, seperti KTSP itu. Di PP kita ada beberapa narasumber, termasuk dengan sekarang ini yang acara Aisyah sekarang dengan Bukis ya. Nah, langsung kita juga, dari PP dari juga, PP ya. Juga kita pernah kerjasama untuk menerbitkan buku tentang materi pembelajaran keAisyahan dan kemuhammadiyahan. Kemudian dari lokal juga kemarin ini kita ada dengan IGABA Bukit Tinggi ya. IGABA Bukit Tinggi. Nah, IGABA Bukit Tinggi bukunya modul ajar berbasis buku cerita. Jadi ada waktu itu 4 buku cerita yang dibuat oleh beberapa guru di Aisyah Bukit Tinggi. Kemudian dari buku cerita itu dikembangkan menjadi modul ajar. Jadi sesuai dengan kearifan lokal, dengan pendekatan dan kondisi lingkungan sekitar lingkungan sekitar. Ada waktu itu kalau nggak salah judulnya Marapi, kemudian ada Bung Hatta, kemudian ada judulnya cerita yang satu lagi Ulil, kemudian ada Bangau dan Pak Tani. Karena jadi dari 4 buku cerita itu dijadikan sebagai modul ajar. Yang tentunya bisa digunakan oleh semua guru, tidak hanya guru ABA saja gitu ya. Iya, bisa. Ya. Jadi kita memang gitu ya, menyeleksi buku itu karena untuk penulisnya adalah Sumatera Barat. Kalau kita buat untuk Aisyah saja mungkin cakupannya kan kecil gitu. Betul. Jadi supaya pemasarannya bisa lebih luas lagi. Dan Zikrul juga berkomitmen agar buku yang diterbitkan itu adalah untuk dibuat secara nasional gitu. Jadi bukan hanya untuk Aisyah, bukan hanya untuk Sumbar, tapi bisa untuk seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah buku yang kita terbitkan itu bisa diterima gitu. Kita juga pasarkan di Jakarta, di cabang kita yang di Jakarta, di Jawa Barat, dan saat ini sudah seluruh cabang Zikrul memasarkan produk tersebut. Dan alhamdulillah tanggapannya dari sekolah, dari murid sendiri dengan adanya buku cerita dan modul ajar itu sangat bagus ya, bisa diimplementasikan ya. Luar biasa. Tentunya Zikrul sudah bekerja sama dengan tim pengembang kurikulum yang disesuaikan dengan dari nasional juga, dan juga tentunya kalau untuk keASEAN mungkin ada khusus ya Pak Fauzan. Iya. Jadi selain dengan apa yang ada di Dinas Pendidikan, kalau keASEAN itu memang ada materi khusus yang harus menjadi ciri khasnya gitu ya. Ada gimana unsur keAisyahan dan kemuhammadiyahannya tetap masuk ke dalam kurikulum tersebut. Oke, baik. Berarti selain dengan Aisyah tentunya bekerja sama dan bermitra juga dengan lembaga-lembaga umum lainnya ya, agar semuanya bisa dikonsumsi oleh semua kalangan gitu ya. Tidak hanya Aisyah saja. Baik. Kemudian apa sih tantangan selama Bapak Fauzan menjadi fasilitator? Ya, tantangan ya, terutama untuk karena ini kan yang biasanya kalau dari
penulis lokal itu tantangannya cukup besar karena penulisnya misalnya belum terkenal. Apalagi yang dari kita ada menerbitkan buku itu pengarangnya adalah penulis cilik yang memang kita ambil dari murid PAUD dan SD gitu. Pernah ya? Jadi pernah. Jadi mereka yang belum ada nama itu kita angkat. Gitu ya. Nah, ini yang jadi tantangan kita, bagaimana penulis lokal, kemudian orang yang belum pernah kalau penulis nasional ya orang udah dia namanya aja dia udah bikin buku gitu ini ya? Orang langsung nyari gitu. Bener. Tapi untuk penulis lokal dan juga yang baru ini, nah ini yang perlu pemasarannya lebih ekstra lagi gitu. Karena kita harus memperkenalkan dulu penulisnya seperti apa, kemudian harus kita lakukan bedah buku di beberapa tempat, kemudian kita mengumpulkan lembaga ataupun dari beberapa sekolah, kemudian beberapa organisasi. Nah, di sana kita himpun mereka, kita lakukan bedah buku, kita datangkan pematerinya untuk menyampaikan bagaimana materi buku tersebut supaya mereka tertarik dengan buku yang dan kita mau menggunakannya gitu Nah, ya. Kemudian suka dukanya pasti banyak ya selama menjadi fasil. Lebih banyak suka apa dukanya? Lebih banyak sukanya gitu. Iya, lebih banyak sukanya. Ya, lebih banyak Berarti Pak Fauzan mencintai pekerjaannya. Baik, yang terakhir, dukungan yang dibutuhkan untuk pengembangan literasi menurut Pak Fauzan apa saja? Ya, kalau dari pemerintah dukungannya kan sudah lumayan bagus ya, apalagi sekarang kita lihat ada anggarannya 10% yang diwajibkan untuk pengembangan pojok baca dan literasi gitu. Secara sudah ada dari BOP ya, gitu, dari persentasenya. Ya, dari presentasi BOP. Ya. Kemudian juga bisa juga dari dana pribadi ataupun dari dana sekolah untuk pengembangan pustaka itu sendiri. Sebelum kita tutup, mungkin kita mintakan closing statement dari Pak Fauzan terkait dengan harapannya terhadap organisasi Aisyah, terkhusus baik dari pendidik dan tenaga pendidikan maupun peserta didiknya. Dan apa kaitannya dengan Zikrul Bestari? Silakan Pak Fauzan. Ya, sesuai dengan program pemerintah untuk menggalakkan literasi, ya kami dari penerbit Zikrul Bestari mengharapkan karya-karya dari guru, misalnya dari murid, untuk bisa dihimpun dan akan kita jadikan nantinya menjadi buku yang bisa kita terbitkan, dan juga kita fasilitasi ya bagaimana cara membuat buku yang baik supaya menarik, kemudian untuk pemasarannya seperti apa gitu. Jadi Zikrul sudah berpengalaman di bidang penerbitan buku, bagaimana alur cerita yang baik. Mudah-mudahan kedepannya organisasi Aisyah kerjasama dengan IGABA bisa menghimpun atau mengajak guru-guru yang berprestasi misalnya yang untuk membuat karya tulis ya, karya tulis dari guru, nanti kita seleksi mana yang terbaik dan kita terbitkan sehingga bisa menjadi jadi panduan dan referensi bagi guru dan peserta didik ya, karena sekarang untuk mengurangi kecanduan gadget ya, salah satunya adalah mengalihkan anak-anak kita untuk cinta tertarik buku, dengan ya? buku gitu. Baik. Jadi dengan adanya buku-buku yang menarik, kemudian gambarnya yang bagus, ilustrasinya yang juga sangat menarik. Sehingga bisa membuat anak-anak lebih gemar membaca, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap gadget. Baik, terima kasih Pak Fauzan. Saya tutup dengan pantun ya. Bunga mawar, bunga selasih, warnanya cerah, tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di podcast asik selanjutnya. Saya Widya Ramita selaku host. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa selalu tonton podcast kami di channel YouTube kami dan juga sosmed lainnya. Kita ketemu lagi di podcast bulan Oktober. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Pak Fauzan. Terima kasih.